Selesai. Ya, alhamdulillah ya, ada sudah doa hari ini, mudah-mudahan kita dilancarkan sampai ya pelajaran kita berakhir. Bagus, kalau begitu hari ini Bu absen dulu ya. Iya, Bu. Mutiara, Muhammad Rofei, Nandi, kalian hadir semua ya. Baik, kalau begitu kita mengingat lagi ke pelajaran yang kemarin. Coba siapa yang ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bagus ya. Coba sekarang siapa yang masih ingat apa itu manajemen bisnis retail? Ya, Bu, ingat. Ya, apa coba Mukti? Manajemen bisnis retail adalah segala kegiatan yang mengatur seluruh aktivitas usaha retail secara profesional guna mencapai tujuan. Ya, bagus. Ada lagi yang ingat? Apa lagi? Ya, Fatima. Ada tiga bidang-bidang dalam bisnis retail. Satu, bidang manajemen sumber daya manusia. Dua, bidang manajemen pemasaran. Tiga, bidang manajemen keuangan. Ya, bagus ya. Berarti manajemen bisnis retail adalah segala aktivitas kegiatan yang dilakukan secara profesional dalam suatu usaha bisnis retail untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Keuntungan. Kemudian bidang-bidang yang ada di dalam manajemen bisnis retail, yang pertama adalah bidang manajemen sumber daya manusia. Terus yang kedua bidang manajemen pemasaran. Ketiga adalah bidang manajemen keuangan. Ya, berarti minggu kemarin materinya sudah kalian serap dengan baik. Nah, baik, kalau begitu hari ini Ibu akan memberikan materi baru yaitu tentang K3 dalam bisnis retail. Ya, di sini tentang K3 dalam kesehatan dan keselamatan kerja dalam bisnis retail. Kemarin Ibu sudah memberikan link modulnya ya di Google Drive. Kalian sudah membacanya? Sudah. Baik, kalau begitu hari ini kita akan memulai pelajaran dengan K3 dalam bisnis retail. Oke, ya. Baik, Ibu bacakan dulu kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam pengelolaan bisnis retail. 4.3 melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran problem basic training dan pendekatan TPA-CK, peserta didik dapat 1. Peserta didik dapat menguraikan pengertian tujuan kesehatan keselamatan kerja dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mengarahkan undang-undang mengenai keselamatan kerja dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memadukan kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam bisnis retail dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menggunakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail dengan benar dan jujur. Oke, kita lanjutkan. Di situ kalian lihat ada peta konsep ya. Nah, peta konsep ini yaitu tentang K3 dalam bisnis retail. Nah, hari ini kita mempelajari yang pertama adalah konsep kesehatan keselamatan kerja dalam bisnis retail. Di antaranya adalah tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian undang-undang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga, kecelakaan kerja. Kemudian materi selanjutnya adalah penerapan kesehatan keselamatan kerja dalam bisnis retail yang mempelajari proses penyelamatan diri dari bahaya toko retail. Kemudian pelaksanaan keamanan dan keselamatan dalam toko retail. Oke, kita lanjutkan. Coba sekarang, kemarin kan kalian udah dikasih nih modulnya ya. Dibaca. Nah, coba sekarang kenapa sih K3 ini perlu diterapkan dalam bisnis retail? Siapa yang tahu? Ya, apa PI? Karena K3 memberikan peruntungan bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ya, bagus ya, betul yang dikatakan Prof itu ya, bahwa yang namanya K3 itu memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan kerja kepada para karyawan atau tenaga kerja serta memberikan perlindungan
juga terhadap sumber-sumber produksi yang ada dalam meningkatkan produktivitas nasional. Ya, oke. Kemudian di situ juga ada yang disebut dengan coba siapa yang tahu apa sih K3 itu? Silakan Bu Raika. Ya, coba Risma. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kerja yang bekerja komersil maupun komersil proyek. Ya, bagus. Coba siapa lagi yang tahu? Ya, Pak Firman. Bisa mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Ya, ada lagi yang tahu? Ibu, Ya. Ya, bagus ya. Jadi, intinya adalah K3 itu adalah singkatan ya dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Intinya adalah K3 itu bidang yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam dan kesejahteraan manusia yang bekerja di lembaga atau lokasi proyek. Ya, seperti itu. Oke, siapa lagi yang tahu sekarang apa sih tujuan K3? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Eli. Meningkatkan semangat kerja, derajat kerja, dan partisipasi kerja. Bagus. Dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Ya, ada lagi? Ibu, Ya, Lin. Silakan Windy. rasa aman dan lingkungan dalam bekerja dapat jaminan keselamatan kerja baik fisik, sosial, dan psikologis. Ya, bagus ya. Jadi tujuan K3 adalah ya untuk melindungi keselamatan pekerja ya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup serta meningkatkan produktivitas nasional. Ya. Nah, sekarang itu kalian mungkin ingat sekarang sedang masa apa anak-anak? Bagus ya, sedang masa pandemi ya. Di mana yang namanya masa pandemi ini, COVID ini sekarang semakin naik ya. Maka pemerintah mengadakan yang namanya suatu peraturan ya bagaimana tenaga kerja ini dapat menghindari dari COVID ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana pemerintah mengadakan social distancing, kemudian juga cuci tangan, pakai masker, ya menghindari kerumunan. Kemudian setelahnya apa tuh? Adanya work from home atau bekerja dari rumah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada undang-undang tentang K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, yang tentang K3. Baik, sekarang siapa yang masih ingat nih? Ya, silakan Eva. Satu, faktor sumber bahaya. Faktor kerja kecelakaan. Bagus ya. Jadi di sini yang namanya faktor-faktor kecelakaan kerja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kecelakaan kerja pasal 11. Pekerja itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Coba siapa yang tahu? Ya, Nita. Misalkan orang yang kurang pengetahuan listrik, kemudian melakukan sehingga pembelian listrik dan terjadinya kebakaran. Oke, kita lanjutkan. Sekarang faktor material atau peralatan merupakan faktor penting dalam menghindari kecelakaan. Diganti dengan plastik. Contohnya kursi. Seharusnya pakai besi, itu malah diganti dengan plastik sehingga orang didudukinya terjatuh. Ya, jadi intinya peralatan atau material yang tidak sesuai. Ya. Sekarang peralatan keamanan dan keselamatan dalam toko PKL ya, Malingping ya. Nah, nanti kalian kalau misalkan kalian mau di Ramayana ya, Ramayana Serang kemarin ya, di Ramayana juga, kemudian di Bogor ya. Kita langsung saja ya ke aktivitas kegiatan. Kemudian, karena tidak adanya pintu emergensi, ketika terjadi kebakaran atau gempa bumi, kecelakaan karyawan dan pengunjung tidak dapat menyelamatkan diri dengan cepat. Nah, pintu emergensi sendiri hanya terdapat di supermarket serta hipermarket. Nah, sekarang silakan sama kalian diidentifikasi, kemudian cari solusinya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalian silakan gabung sama kelompoknya. Waktunya sudah selesai, silakan
dalam melakukan setiap pekerjaan, kita perlu mempertimbangkan tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau CCTV. Risiko terhadap kecelakaan kerja dan bencana alam bisa teratasi. Memanfaatkan biaya. Dengan adanya CCTV, biaya untuk menggaji karyawan security bisa Baiklah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah CCTV memantau seluruh aktivitas karyawan yang bekerja? Iya, karena CCTV dapat memantau seluruh aktivitas karyawan, misalnya bertindak. Identifikasi masalah, tidak adanya pintu darurat pada usaha bisnis retail, prokes yang sudah untuk pemecah masalah. Sebaiknya pintu darurat tidak hanya dipasang di supermarket besar atau hipermarket, tetapi juga dipasang pintu darurat di toko. Begini kelompok 2. Ya, Menurut saya di Alfa dan Indomaret tidak perlu pakai pintu emergensi. Karena dengan pintu masuk yang besar dan ruangan yang tidak terlalu besar, cukup untuk evakuasi apabila terjadi. Menurut kami, pintu emergensi itu tetap sangat perlu diadakan karena untuk menghindari resiko kecelakaan kerja dan bencana alam, contohnya seperti goncangan gempa bumi. Dan menurut info yang kami baca di internet pun ada salah satu gerai Indomaret di Sulawesi yang kebakaran akibat gempa bumi yang menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu, pintu emergensi harus tetap diadakan. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1 dan 2 cukup bagus ya. Kalau begitu sekarang tidak ada lagi pertanyaan tidak untuk hari ini mengenai materi yang tadi diberikan. Siap, tidak. Kita proses ya. Ya, silakan dikerjakan. 3 menit dari sekarang. Ya, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan sama ROPI dikumpulkan untuk proses. Ya. Nanti nilainya akan setelah Ibu periksa nilainya akan Ibu umumkan ya, baik kalau begitu untuk materi yang sekarang kesimpulannya siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Ayu. Dalam melakukan berbagai pekerjaan, resiko kecelakaan kerja tentu sering kita temui dalam berbagai Jadinya menambahkan ketiga dalam bisnis kita sangat dibutuhkan dalam kerja memperkecil resiko kecelakaan. Sini kalian mengerti? Bagus ya. Kalau begitu nanti pada pertemuan berikutnya kalian yang seperti tadi Ibu bilang pelajari tentang sistem manajemen informasi ya. Nanti modulnya akan Ibu bagikan di Google Drive ya. Kemudian karena waktu sudah lebih ya sudah habis ya, silakan ROPI berdoa. Terima kasih ROPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.